media, saya kira ini momen penting untuk juga memberikan edukasi ke masyarakat bahwa kita tidak mentoleransi kekerasan dalam relasi yang intim, yang dekat, diantaranya adalah relasi pacaran. Kalau kita lihat berdasarkan data permohonan di LPSK, perempuan ini sebagai pemohon terbanyak gitu ya. Tahun 2025 itu mencapai 54,13%. Yang itu kemudian kalau kita lihat terbanyak berasal dari kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2026 ini, di pertengahan tahun, untuk kekerasan seksual anak itu mencapai 75%. Sisanya adalah perempuan dewasa. Dan pelakunya yang itu dalam relasi pacaran 86%. Tahun 2025 itu masih 11%. 11,9%, 12% ya. Tahun 2026 pertengahan tahun melonjak menjadi 86%. Kemudian yang itu mantan pacar di 2025 itu 1,7. Tahun 2026 ini pertengahan tahun 14%. Artinya kekerasan, karena itu bagian dari gunung mas, tapi kesadaran untuk melaporkan meningkat berlipat-lipat ya. Dan ini kalau diteruskan pada akhirnya memang menjadi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang itu kalau di dalam catatan LPSK juga termasuk yang membahayakan ya. Kita lihat beberapa kasus penyiraman air keras juga masuk di dalam relasi rumah tangga, dan kalau kita lihat catatan Komnas Perempuan ini masuk bagian dalam relasi personal karena saking sangat personalnya, privatnya, dan masyarakat menganggap ini hubungan yang saling menyepakati. Kita memang pacaran, suka, cinta, tapi tidak menyepakati untuk mengalami kekerasan. Saya kira itu pesan penting yang harus disampaikan kepada semua masyarakat, sehingga kalau ada yang melihat ataupun yang mengalami untuk tidak takut melapor. Dan LPSK karena kita juga sudah memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 ya, perubahan atas Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan saksi korban 13 tahun 2006 dan juga Undang-Undang 31 tahun 2014 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang 3 tahun 2026 ini memasukkan pasal yang berkaitan dengan situasi khusus. Nah, situasi khusus ini berkaitan dengan kerentanan perempuan, anak, lansia, disabilitas, ini bagian dari kerentanan itu. Nah, harapannya LPSK akan membangun sistem mekanisme khusus sehingga para korban seperti yang terjadi nggak hanya di Bandung ya, tapi juga ada di Jakarta dan juga di wilayah-wilayah lain, ini bisa terakomodir, dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Dan saya kira kekerasan yang sering terjadi ini juga di dalam KUHP, kita lihat di dalam pasal 333, kemudian juga 465, 466, dan juga kekerasan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022, kita masukkan yang namanya unsur memanfaatkan kepercayaan, menimbulkan perbauan, baik itu di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan. Nah, itu saya kira pesan penting dari undang-undang bahwa tidak ada toleransi buat siapapun untuk melakukan kekerasan, apalagi itu dalam relasi personal yang sangat dekat. Dalam hal ini adalah kekerasan dalam pacaran, karena tipologi yang kita temukan kekerasan dalam pacaran tidak hanya kekerasan seksual, tapi juga ekonomi, psikis. Ini yang bahaya psikis ya. Dan saya kira seksual itu yang menjadi catatan penting buat LPSK untuk membangun situasi khusus tersebut, dan berharap antara kami sebagai perwakilan negara, Kemen PPA dan juga LPSK dan jurnalis, saya kira ya, bekerja sama dengan jurnalis, dan nanti ada pendamping untuk berkolaborasi menguatkan saksi dan korban dan memenuhi hak saksi dan korban.